Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Kita sudah sampai episode 2, video series tentang krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, dari channel Wawasan Islam. Simak series video ini, dari episode 1 hingga episode terakhir, biar kalian paham akan sejarah negeri ini. Series ini membahas krisis moneter dari sisi ekonominya, dengan data-data yang melimpah, bukan membahas dari sisi politik, seperti kebanyakan konten. Series ini mungkin akan sangat panjang, mengingat krisis ini hampir saja membubarkan Indonesia. Tapi sebelumnya, klik subscribe, biar tidak ketinggalan episode berikutnya. Jangan lupa like dan share, jika konten ini kalian anggap bagus. Silahkan komentar di kolom komentar, untuk memberi masukan pada konten ini. Mari kita simak episode 2. Pada awal November 1997, atas saran IMF untuk mengatasi krisis moneter ini, Departemen Keuangan harus menutup bank yang tidak sehat lagi. Pemerintah kemudian melikuidasi, atau mencabut, izin usaha 16 bank swasta. 2 bank diantaranya adalah, milik keluarga Soeharto, Bank Andromeda milik Bambang Trihatmodjo dan Bank Jakarta milik Probo Sutedjo. Di fase ini, masyarakat mulai ikut merasakan krisis moneter secara nyata di kehidupan, terutama mereka yang menabung dan mendepositokan uangnya di bank-bank yang terlikuidasi tersebut. Mereka panik, karena uangnya tidak dapat diambil, sementara otoritas moneter belum mengeluarkan jaminan atas simpanan para nasabah. Maka, penarikan besar-besaran uang tunai oleh masyarakat pun terjadi di dunia perbankan. Pada mulanya, rupiah menguat, mencapai Rp3.250 per dolar, tetapi ini hanya beberapa saat. Rupiah kemudian kembali terpuruk, mencapai Rp4.000 per dolar. Pemerintah sudah mulai kelimpungan, penyakit yang dirasakan semakin kronis. Maka, tanggal 5 November 1997, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan IMF, menyusul akan dikucurkannya pinjaman sebesar $43 miliar selama 3 tahun. Syaratnya, pemerintah harus mereformasi lembaga keuangan dan industri. Di antara kesepakatan dengan IMF adalah menyangkut monopoli Badan Urusan Logistik atau Bulog atas impor sejumlah komoditi seperti beras, kedelai dan bawang putih yang harus berakhir mulai 1 Januari 1998. Dana IMF ini akan digunakan untuk menstabilkan nilai rupiah. Ternyata, hal ini cukup memberi pengaruh. Rupiah sedikit menguat, mencapai Rp3.500 per dolar. Tetapi, kondisi utang pemerintah dan swasta mulai memburuk. Menteri Keuangan Mar'i Muhammad pada pertengahan bulan November mengumumkan bahwa utang luar negeri swasta hingga bulan September 1997 mencapai $65 miliar dan utang pemerintah sendiri lebih kecil, hanya $52,3 miliar. Utang ini mulai dirasakan cukup berat, karena nilai rupiah yang terus merosot. Untuk mengatasi pembayaran bunga dan cicilan utang yang membengkak ini, mau tak mau, harus ada penundaan pembayaran utang, atau dilakukan penjadwalan kembali. Pada bulan November ini pula, terjadi kasus-kasus rawan pangan di beberapa daerah. Penduduk Grobogan dan Boyolali, sudah beralih makan tiwul karena sudah tidak lagi memperoleh beras. Kemudian, di wilayah Palembang, rawan pangan telah mengancam 76.455 jiwa, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Demikian pula di Pulau Atauro Timor Timur, seluruh penduduk di pulau kecil ini sudah tidak memperoleh makanan pokok seperti beras, jagung atau ubi. Mereka menyantap buah siwalan dan buah-buahan hutan lainnya. Cukup sekian dulu episode 2 ini, kita akan sambung lagi pada episode 3, yang membahas kondisi ekonomi Indonesia di bulan Desember tahun 1997. Jangan lupa, subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.